Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Riwayat hidupnya: Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, salah satu cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selain Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi mengembuskan napasnya yang terakhir pada usia 84 tahun di Mekah. Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram, hingga setelah dilihat kedalaman ilmu fakih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antara muridnya merupakan pemuda asal Indonesia juga, yakni Hadratusi Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nadatul Ulama. Yang kedua, teladan yang dapat dicontoh, gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarang gelar dan diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab, Makkah sampai Madinah saat itu, dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Yang ketiga, karya tulisnya sejak tahun 1870 Masehi. Kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar syarh dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami, karya Imam Nawawi berjumlah 115 dan sampai saat ini masih dipelajari bukan hanya di wilayah Asia Tenggara tetapi juga di kawasan Timur Tengah. Alasan menulis syarh selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami. Alasan menulis syarh selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan tahrif dan pengurangan. Saat penyusun karyanya, beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, termasuk sebelum naskahnya naik cetak. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karyanya mudah dipahami dan mendalam isinya. Karena tulis beliau banyak yang diterbitkan di Mesir, seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya. Setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya, kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Ray Salam T. Mangondana, peneliti di Institut Studi Islam Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina yang menggunakan karya Imam Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu, Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Tepat tahun 1870 Masehi, para ulama Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau karena sudah dikenal di seantero dunia. Semua karya beliau berbahasa Arab. Menurut Ray Salam, bagi para murid atau santri yang pernah sekolah mondok di pesantren, tentu karya atau kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi sudah pernah dipelajari. Berikut ini 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah
115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis, yaitu yang pertama Sulam al-Munajjah Syarah Safina al-Salah, yang kedua Bajhah al-Wasail Syarah al-Risalah al-Maji'an Bait al-Usul wal al-Fiqih wal al-Tasawuf, yang ketiga Al-Tawshih atau Qut al-Habib al-Gharib Syarah Fat al-Qarib al-Mujib, yang keempat Maraki al-Ubudiyah Syarah Matam Bidayah al-Hidayah, yang kelima Nasaih al-Ibad Syarah al-Mantahabu al-Manbahatu ala al-Istidad Liyaum al-Mi'ad, yang keenam Qomi al-Tughyan Syarah Mandumah Syubul al-Iman, yang ketujuh Al-Tafsir al-Munir li al-Mu'alim Al-Tanzil al-Mufassir an-Wujuh Ma'asir Al-Tawil Musamma Marah Labid li Kasyam Ma'an Quran Majid, yang kedelapan Nur al-Dalam ala Madumah al-Musamma bi Aqidah al-Awam, yang terakhir 9 Taqi al-Qawl al-Hadsis Syarah Lubab Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati al-Makassari. 1. Riwayat hidupnya. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya di Capeton, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699. Pada usia 72 tahun, beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuanta Salamakari Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir dari ayah ibu bernama Abdullah dan Aminah. Nama saat dilahirkan adalah Muhammad Yusuf. Konon nama ini diberikan oleh Sultan Alauddin berkuasa sejak 1593 Masehi, wafat 15 Juni 1639. Raja Goa pertama yang masuk Islam yang masih kerabat dari ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alama At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidi. Tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, lalu belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, termasuk juga memperdalam ilmu ke Yaman. Berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi dan ke Damaskus atau Syria untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Hawati Al-Quraisy. 2. Teladan yang dapat dicontoh: ketekunan penjelajah dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu dapat kita jadikan contoh. Betapa tidak Syekh Yusuf mempelajari Islam 20 tahun di Timur Tengah. Pencapaian itu sangat luar biasa, apalagi jika kita kaji dari sisi waktu. Syekh Yusuf melakukan itu sekitar abad 17. Lagi-lagi, kalian sebagai penerus bangsa dapat meneladani jejak langkah Syekh Yusuf dalam ikhtiarnya. Saat menuntut ilmu pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Di negeri itu, Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki murid ratusan yang berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India yang merupakan santrinya adalah Syekh Ibrahim bin Mi'an. Lagi-lagi, Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Pengikutnya banyak sekali. Saat beliau wafat tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadi hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Halwati dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil 1677 sampai 1709 Masehi dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April
1705. Kemudian Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya pada tahun 2009, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Tambo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres RI pada waktu M. Yusuf Kala di Pretoria, Afrika Selatan. 3. Karya tulisnya. Syekh Yusuf dikenal juga sebagai mursyid atau pembimbing tarekat Halwatiyah. Beliau juga mengajarkan tarekat lainnya, antara lain Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ba'lawiyah, dan Syatariyah. Itu semua sesuai ijazah yang pernah diterimanya, khusus berkaitan dengan tata cara melakukan zikir. Salah satu amalan terpenting dalam tarekat diuraikan dalam risalahnya berjudul Kaifiyat al-Zikir atau cara-cara berzikir. Menurutnya ada 20 macam ada berzikir, 5 diantaranya mengenai hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum berzikir. 5 macam itu sebagai berikut. Pertama, bertaubat dari segala dosa. Kedua, berwudu jika hadas besar atau kecil. Ketiga, mandi jika junub. Keempat, berdiam diri, tidak berbicara kecuali mengucapkan kalimat zikir. Serta kelima, memohon berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain beberapa risalah tersebut, sedikitnya ada 20 judul buku yang ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya berbahasa Arab. Di antaranya sebagai berikut. 1. Zuddad al-Asrar fi Tahqiq Ba'da Masyarib al-Ahyar. 2. Taj al-Asrar fi Tahqiq Masyrab al-Arifin min al-Istibsar. 3. Matalib Asalikin Fat Kaifiyah al-Zikir. 4. Safinat An-Najah menjadi karyanya yang paling populer, yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren di Muslim Pusat Jakarta. Juga didapati sekitar 10 manuskrip Syekh Yusuf yang belum diterjemahkan. Karya-karya dan juga peran penting Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbanan. Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbanan adalah seorang ulama besar dari Nusantara yang lahir di Palembang pada tahun 1016 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi di usia 85 tahun. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan Islam, khususnya di bidang tasawuf. Ia dianggap sebagai salah satu ulama Jawi istilah untuk Muslim dari Asia Tenggara yang berpengaruh terutama dalam penyebaran ajaran tasawuf kepada masyarakat Melayu. Latar belakang beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Ayahnya bernama Syekh Abdul Jalil yang merupakan ulama besar dari Yaman. Sementara ibunya bernama Radin Rati yang berasal dari Palembang. Ia mendapatkan pendidikan awal agama Islam dari keluarganya sebelum melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Abdus Samad menempuh pendidikan agama di Mekah dan Madinah, tempat ia berguru kepada sejumlah ulama besar di dunia. Adapun karya-karya beliau seperti Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karya ini adalah panduan tasawuf yang terinspirasi dari kitab Hidayatul Hidayah. Karya ini ditulis untuk membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan spiritual sesuai dengan syariat Islam, dan juga sangat populer di kalangan masyarakat Melayu serta digunakan sebagai rujukan. Yang kedua ada Sairus Salikin ila Ibadah Rabbil Alamin. Kitab tasawuf ini merupakan penjelasan dan ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang berisi panduan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengamalan syariat, tarekat, dan hakikat. Dibagi menjadi beberapa jilid dan sangat berpengaruh di kalangan Muslim Melayu. Lalu ada Tufat al-Raghibin fi Bayan Hakikah Iman al-Mu'minin, berisi penjelasan tentang hakikat iman yang sejati dan panduan menjadi umat Islam dalam memahami prinsip-prinsip keimanan. Yang terakhir ada Al-Urwatul Wuthqa, berisi panduan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya mencerminkan keyakinan dan amalannya.
pun jasa-jasa atau pengaruh beliau terhadap Nusantara seperti 1. Penyebaran tasawuf di Nusantara. Abdus Samad Al-Palimbani dikenal sebagai ulama tasawuf yang menyebarkan ajaran berdasarkan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia mengajarkan tasawuf yang menekankan keseimbangan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Ajarannya membantu memperdalam spiritual umat Islam di Nusantara sambil tetap menjaga keimanan yang murni melalui karyanya seperti Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin. Yang kedua, ada penghubung Nusantara dan Timur Tengah. Sebagai ulama Jawi di Mekah, Abdus Samad menjadi intelektual antara Nusantara dan dunia Islam di Timur Tengah. Ia memperkenalkan tradisi keilmuan dan spiritualis Timur Tengah kepada masyarakat. Melalui aktivitas pengajaran dan penulisannya, ia membantu membangun jaringan ulama Nusantara yang menjadi inspirasi bagi ulama-ulama lainnya untuk menuntut ilmu di Hijaz dan menerapkannya di tanah air. Yang ketiga, ada pendidikan dan penulisan karya. Abdus Samad menghasilkan karya-karya penting dalam bidang tasawuf, akidah, dan kepemimpinan Islam. Karyanya menjadi pedoman bagi umat manusia, terutama agama Islam. Ia juga memberikan panduan kepada para pemimpin umat Islam tentang pentingnya menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah nasihat kepada Sultan Muhammad Jiwa dari Kedah. Yang keempat adalah pembelaan terhadap Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Abdus Samad terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan kolonial di Asia Tenggara. Dikatakan bahwa ia wafat dalam perang melawan kolonialisme, menunjukkan komitmennya terhadap pembelaan agama dan tanah air. Ia mengajarkan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bagian dari jihad fisabilillah. 5. Ada penguatan identitas Islam di Nusantara. Melalui ajaran dan karyanya, Abdus Samad berperan dalam memperkuat identitas Islam di Nusantara dengan pendekatan yang moderat dan mendalam, menanamkan semangat keagamaan yang kokoh di tengah pertahanan pengaruh asing, baik dari kolonialisme maupun pengaruh dari warisan beliau saat ini yang masih ada sampai saat ini, seperti karya-karya dan pemikiran Abdus Samad tetap menjadi rujukan dalam pendidikan Islam tradisional. Kitab-kitabnya terus diajarkan di pesantren atau majelis taklim. Ia dihormati sebagai salah satu pelopor Islam intelektual di Asia Tenggara, menghubungkan ajaran Islam tradisional dengan konteks lokal. Dengan jasanya yang besar, Abdus Samad Al-Palimbani dianggap sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam membentuk wajah Islam di Nusantara, menjadikannya sebagai salah satu bagian integral dari sejarah keislaman di wilayah Indonesia. Sekian Pelengkapnya, Syekh Naruddin Muhammad Hamid Al-Quraisy Al-Quraisy. Jika ditelah dari namanya, beliau memiliki darah keturunan nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang berkiat dalam pendidikan agama, sedangkan nama populernya adalah Syekh Naruddin Ar-Ranili atau Syekh Naruddin. Beliau adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Iskandar II. Syekh Naruddin diperkirakan lahir sekitar abad ke-16 di kota Lamir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di daerah tersebut sampai tahun 1644 Masehi. Syekh Naruddin mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam perkegiatan agama saat beribadah haji di Mekah. Sepulang dari Mekah, didapati bahwa pengaruh Syamsuddin As-Sumatrani sangat besar di Aceh karena tidak cocok dengan aliran Wujudiyah, salah satu aliran tasawuf. Syekh Naruddin pindah ke Semenanjung, Malaka untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu. Syekh Naruddin menulis beberapa buah kitab. Ia juga membaca hikayat Sri Rama dan hikayat Indra Putra yang kemudian dikritiknya dengan tajam, serta hikayat Iskandar Zulkarnain. Beliau juga membaca Taz As-Salatin karena Bukhari, Al-Zawhari, dan Sulalat As-Salatin yang populer pada masa itu. Kedua karya ini memberi pengaruh yang besar pada karyanya sendiri, yakni Bustan As-Salatin. Sebagai ikhtiar penyangga pendapat dan paham
Buyutiyah, Syekh Naruddin menulis beberapa kitab antara lain Asrar Ar-Rafin, rahasia orang yang mencapai pengetahuan sanubari, Syarab Al-Ashsikin, minuman para kekasih, dan Al-Muntahi, pencapaian puncak. Di samping itu, ia juga menyanggah ajaran Hamzah Manzuri melalui polemik-polemik terbuka dengan para pengikut Hujuriyah. Sesudah berpolemik selama sekitar 1 bulan, Syekh Naruddin terpaksa meninggalkan Aceh untuk kembali ke tanah kelahirannya di Ranir, daerah Gujarat, India, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan karangan yang berwujud Az-Zawahir Al-Ulum fi Kasfi Al-Malum, hakikat ilmu dalam menyingkap objek pengetahuan. Syekh Naruddin juga menulis beberapa kitab khusus untuk melawan aliran Wujudiyah, antara lain Nuruddin bin Ali Al-Raniri adalah seorang ulama asal Aceh yang hidup pada abad ke-17. Ia diundang oleh Sultan Iskandar Tani untuk mengajarkan Islam di Aceh. Al-Raniri dikenal karena karya-karyanya dalam bidang fikih, tafsir, dan tasawuf. Seperti Nihayat Al-Arifin, ia berperan penting dalam penyebaran dan pengajaran Islam di Aceh, meskipun juga terlibat dalam kontroversi dengan beberapa ulama lokal karena kritiknya terhadap praktik tasawuf tertentu. Nuruddin bin Ali Ar-Raini atau Syekh Nuruddin adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam yang lahir di Ranir, India. Dia dan berperan penting di Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Berikut adalah ringkasan jasa dan kontribusinya. Karya tulis, ia menulis sekitar 29 kitab termasuk Bustanus Al-Sanklatin yang membahas fikih, sufisme, dan sejarah. Yang kedua, pendidikan agama. Dia juga berperan dalam pengembangan pendidikan Islam di Aceh dengan karya-karyanya menjadi referensi penting. Yang ketiga, penasehat kesultanan, yaitu menjadi penasehat Sultan Iskandar seni dalam urusan keagamaan dan politik, serta menantang ajaran tasawuf falsafi yang dianggap merusak akidah. Dan yang terakhir yaitu warisan namanya yang diabadikan dalam UIN Al-Raniri di Banda Aceh, dan ia berkontribusi pada penyebaran ajaran sufisme di Indonesia. Dan yang terakhir lagi yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raini, dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di dalam Aceh. Yang kedua, jejak dan langkah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Sikili. 1. Riwayat hidup. Nama populernya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fasuri Al-Singkili. Singkili, Aceh. Tahun lahirnya adalah 1024 Hijriah sampai 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh, tahun 1105 Hijriah sampai 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang lupa terkenal ialah Tengku Syah Kuala atau bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Adapun nama lengkapnya ialah Aminun Abdul Rauf bin Ali Ajawi Sumafansuri Az-Zikili. Sebagian riwayat menyebutnya keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Sikili, Aceh pada akhir abad ke-13, namun belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Beberapa ahli pendapat beliau merupakan putra asli pribumi Berisni Minang pesisir di Singkil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapatan lain mengatakan berasal dari etnis Batak Singkil yang beragama. Yang kedua, teladana yang dapat dicontoh di perkiraan Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah sampai 1662 Masehi dan
mengajarkan serta mengembangkan tarekat syariah yang diperolehnya. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulaka atau dari Pariama, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhi Majihar atau dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Murid lainnya adalah Syekh Abdul Muhi Mumbalik asal Jawa Barat itu pernah bermukiman di Aceh untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Sempat pula dia berkunjung ke Baghdad atau Irak untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani atau 1077 Masehi 1166 Masehi. Sepulangnya dari Rihla, keilmuan itu Abdul Muhi menyebarkan dakwah Islam, termaksud tarekat syariah di Jawa Barat. Tokoh berikutnya adalah Abdul Malik bin Abdul 1678 sampai 1736 dari Semenanjung Melayu dan Dawu Al-Jawi Arbi. Keduanya juga berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji sekaligus mengembangkan ilmu. Akhirnya Kipa Abdul Malik banyak di bidang syariah dan fikih. Sementara Daud Al-Jawi yang diduga berasal dari Turki dijadikan sebagai wakil utama dari tarekat syariat sepertiga wafatnya Syekh Abdul Rauf. Yang ketiga, karya tulisnya. Menurut Az-Zumardi, Arzal Aktanis UIN Jakarta menyatakan bahwa banyak karya-karya Syekh Abdul Rauf Sikil yang sempat dipublikasi melalui murid-muridnya, di antara lain adalah Kasatu Qur'an At-Tulab fi Tasyin Mawa'il Al-Qadir Rifal Al-Aham Al-Syariah Limali Al-Wahab. Karya ini berisi tentang bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultana Safiuddin. Yang kedua, Tarjuma Al-Mustafid merupakan naskah pertama tasnif Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Yang ketiga, terjemah hadis Arabatin karya Imam Al-Nawawi ditulis atas permintaan Sultana Zakiyatuddin. Yang keempat, Mawaiz Al-Bani berisi jumlah nasihat penting dalam binaan akhlak. Yang kelima, Tabit Al-Masyi merupakan tasawuf memuat pengajaran tentang martabat 7. Yang keenam, Kifayat Al-Mutajin ila Pasra Al-Muhyiddin Al-Qaili bil Wahtali 7 memuat menjelaskan tentang konsep wahdatul wujud. Yang ketujuh, Daqaid Al-Hub mengajarkan mengenal tasawuf dan ilmu kalam. Di antara karya besar Syekh Abdul Rauf adalah Tarjuma Al-Mustafi, itulah terjemahan dari tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Kitab tersebut banyak dipengaruhi karya Abdul bin Umar bin Muhammad Syirazi Al-Baidawi 1986 Hijriah, yakni Taksi Anwar Al-Tazi wa Asra Al-Tawi yang dalam bahasa Arab dan memang sudah legendaris di penjuru dunia. Namun karya tulis Syekh Al-Sa'adi itu juga tidak kalah terkenal sebagai contoh. Tarjuma Al-Mustafid diketahui pernah terbit pada 1884 Masehi sampai 1885 Masehi dalam edisi 2 jilid di Istanbul, Turki. Jejak langkah Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. Riwayat hidupnya. Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani di kalangan ulama atau masyarakat awam sering menyebutnya dengan nama Mbah Saleh Darat. Kata Darat pada akhirnya nama beliau disebabkan beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, yaitu suatu daerah di pantai utara Semarang. Saat ini daerah Darat termasuk wilayah Semarang Barat. Mbah Saleh Darat dilahirkan di desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1800. Jawa Tengah, sekitar
Beliau lahir di Kedung Kunteng, Desa Monombo, Kecamatan Nayong, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1913 ini. Nama lengkapnya adalah Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Samarani Al-Jawi As-Salih. Jika dari namanya yang panjang mengindikasikan bahwa beliau merupakan seorang ulama besar di Jawa. Nama ayahnya adalah Kiai Umar yang merupakan seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian. Contoh dari Syekh Soleh Darat antara lain pengembaraan ilmunya melalui guru atau ulama yang sudah masyhur, berguru kepada ulama yang bukan sekedar dalam ilmunya, tetapi juga memiliki sangat baik amal, ibadah, dan akhlak yang dimiliki guru-gurunya. Tidak puas hanya menimba ilmu ulama dari Nusantara, tetapi sampai ke mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Selatan yang dapat dicontoh. Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak hal yang dapat dicontoh dari Syekh Soleh Darat antara lain pengembaraan ilmunya melalui guru atau ulama yang sudah masyhur, berguru kepada ulama yang bukan sekedar dalam ilmunya, tetapi juga memiliki sangat baik amal ibadah dan akhlak yang dimiliki guru-gurunya. Tidak puas hanya menimba ilmu ulama dari Nusantara, tetapi sampai ke mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, karena pusat Islam pada waktu adalah di wilayah-wilayah tersebut. Beliau juga mendidik wanita-wanita muslim, terbukti beliau berhasil melambungkan nama radhiyallahu anha ini menjadi tokoh emansipasi wanita Indonesia. Padahal pada waktu itu Nusantara masih di bawah kekangan penjajah Belanda yang umumnya menjadikan wanita sebagai warga kelas bawah. Ketiga, karya tulisnya Syekh Kiai Soleh Darat termasuk ulama yang produktif. Banyak karya lahir darinya. Di antara kitab atau karya tulis beliau adalah yang pertama kitab Munjiat tentang tasawuf, ringkasan dari penjelasan kitab Ihya Ulum Hadis karangan Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Syarh Kitab Al-Hikam juga tentang tasawuf, merupakan penjelasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu At-Ta'illah Al-Askandari. Yang ketiga, Lataif At-Taharah tentang hukum bersih. Yang keempat, kitab As-Saleh membicarakan tata cara mengerjakan salat. Yang kelima, Tarjamah Sabil Al-Habib ala Jauharah At-Tauhid menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan mengacu Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang keenam, Musyrid Al-Wajiz kandungan membicarakan tasawuf atau akhlak. Yang ketujuh, Minhaj Al-Atqiya juga tentang tasawuf dan akhlak. Yang kedelapan, kitab hadis Al-Mi'raj tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah salat fardu. Yang kesembilan, kitab Asrar Al-Soleh kandungannya membicarakan rahasia-rahasia salat. Yang kesepuluh, Faid Ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Al-Qalam Al-Malik Al-Dayan yang merupakan tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Dan kitab ini pula yang hadiahnya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Yoyodingrat, seorang bupati Rembang. Yang ke-11, kitab Manasik Al-Hajwa Al-Imrah wa Abad Al-Hijarah li Syahid Al-Mursalin. Kitab ini membahas ibadah haji dan umrah yang berisi 64 halaman dengan 17 topik yang dibahas, dimulai dari kitab Hajwa Al-Imrah hingga Al-Fatimah. Penerbit kitab ini diterbitkan di Bombay, India pada tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Ke-12, kitab Majmu'ah Al-Syariat Al-Qasiyah Al-Awam isinya hampir mirip dengan karyanya yang terdahulu. Jejak dan langkah Hamzah Al-Mansuri. Yuk, 1. Riwayat hidupnya. Hamzah Al-Mansuri, nama populernya Syekh Hamzah Pansuri atau Hamzah Al-Pansuri. Nama Al-Pansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil Aceh
dan Sibolga, Sumatera Utara, merujuk zaman Kerajaan Aceh Darussalam Kampung Pansur. Itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Baru, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Baru sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara, bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi. Signifikannya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Pansuri dilahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam, Thailand, seperti pendapat Naguib Al-Attas bahwa keluarganya memang berasal dari Baru, tetapi diri sendiri lahir di Jahnawi, yakni Ayutthaya, ibu kota Kerajaan Siam, yang berdiri pada 1350. Semua pegiat sastra Nusantara menyebut bahwa Hamzah Pansuri adalah penyair agung di rantau Sumatera, disebut oleh atau ketika Valentijn, seorang sarjana Belanda, mengunjungi Barus pada 1076. Ia membuat catatan yang menunjukkan kekagumannya kepada sang penyair. Seorang penyair Melayu, Hamzah Pansur, ia sosok terkemuka di lingkungan orang-orang Melayu karena syair dan puisinya yang menakjubkan. Kita dibuat dekat kembali dengan kota kelahiran sang penyair. Jika mengangkat naik timbunan debu kebesaran dan kemegahan masa lampau, tulis Valentijn. 3. Karya tulisnya. Syekh Hamzah Pansuri merupakan figur penting dalam sejarah kehidupan Melayu Indonesia. Sejarah kebudayaan Melayu Indonesia. Kemansurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang perintis tradisi penulisan syair berbahasa Melayu itu. Berikut ini sedikit rincian karya beliau yang terkait dengan kesusastraan Melayu. Syair Hamzah Pansuri terdiri atas 13-21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berirama a. Pada umumnya jumlah kata tiap baris ada 4, meskipun terdapat pengecualian. Syair Hamzah Al-Pansuri banyak dipengaruhi puisi-puisi Arab dan Persia seperti Rubaiyat karya Umar Khayyam. Namun tetap ada perbedaan, yakni rima Rubaiyat adalah AABA, sedangkan Hamzah Al-Pansuri memakai rima AAAA. Adapun karya Syekh Hamzah Al-Pansuri yang sampai saat ini masih dapat ditelaah
dikaji dalam dinikmati syair. Hamzah Al-Fansuri di dalam Makkah mencari Hamzah Al-Fansuri di dalam Makkah mencari Tuhan di Bait Ka'bah, di Barus ke Kudus, lalu payah akhirnya dijumpa di dalam rumah kelompok puisi. 1. Syair burung unggas. 2. Syair dagang. 3. Syair perahu. 4. Syair di si burung pipit. 5. Syair si burung punggung. 6. Syair sidang fakir. Kelompok prosa Asrar Al-Arifin. 1. Asrar Al-Arifin. 2. Sarab Al-Asyikin. 3. Kitab Al-Mutahi atau Zinat Al-Muwahhidin. Bismillah.